memasuki acara inti yaitu penyampaian materi pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Melki dan Ibu Titik. Kepada Bapak Melki dan Ibu Titik, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Fitri, Bun, Ibu dosen, Pak Ustadz, dan teman-teman semua. Saya berkesempatan menyampaikan presentasi tentang Google Drive. Mungkin kalau di antara kita terbiasa menggunakan aplikasi Android atau OS Android, itu ada yang namanya Google Drive, karena ada kerjasama dengan Android. Nah, kadang kita bingung nih, Google Drive ini digunakan untuk apa. Nah, pada kesempatan ini dari tim kami ingin membahas dulu tentang Google Drive, lalu yang kedua nanti akan berbicara tentang spreadsheet atau untuk laporan keuangan. Ah, Beberapa di antara kita mungkin terbiasa menggunakan Google Foto, Google Doc, atau Google PowerPoint. Nah, yang difokuskan ini adalah Google Drive atau tempat penyimpanan ruangan dalam Google. Nah, kita bisa lihat yang terbaru ya, versi terbaru Google Drive-nya sudah ganti logo seperti segitiga Prisma ya. Lebih bagus, lebih elegan nampak di dalam logo yang terbarunya. Baik, untuk selanjutnya kita lihat di pengantar selanjutnya. Yang ya. Nah, di sini terkait Google Drive, ada kita sehari-hari mungkin uh, biasa kalau menggunakan arsip itu secara manual ya, kertas, paper, dan sebagainya. Lalu di tengah masalah itu ada yang namanya solusi modern. Kalau misalnya arsip fisik itu menggunakan ruangan, lemari, dan sebagainya yang secara fisik bisa beresiko terhadap kelembapan, rayap, atau bencana alam. Bahkan kadang-kadang banjir itu dokumen-dokumen bisa basah dan hanyut. Nah, sedangkan biaya pemeliharaannya cukup besar juga. Semakin banyak arsipnya, pembersihan, terus perapian dan sebagainya itu juga menjadi salah satu yang paling uh, pemeliharaannya cukup besar atau tinggi. Tetapi di zaman modern ini ada keunggulan secara digital atau cloud. Nah, ini ada komputasi awan atau ruang penyimpanan secara digital yang memungkinkan kita bisa akses kapanpun di perangkat kita, baik itu di handphone atau di laptop atau di komputer selama terhubung dengan internet. Nah, keunggulan inilah yang membuat kita secara digital perlu menggunakannya atau ah, apa ya, membuat kita menjadi terbiasa oleh secara digital ini. Kita lihat nanti ada penyimpanan secara ekskripsi atau tingkat tingginya tuh keamanan verifikasinya lebih banyak atau lebih kuat. Tapi kalau misalnya yang dokumen fisik itu kan bisa tercecer dan sebagainya. Nah, yang terutama lagi secara digital ini adalah kita tidak tergantung kepada kertas karena kita tahu sendiri secara lingkungan hidup kertas semakin lama semakin uh, menggunakan ini ya, masih menggunakan dari bahan baku pohon. Nah, itu bisa bisa membuat kita pengundulan dan sebagainya untuk membuat uh, cepatnya polusi udara dan sebagainya. Efeknya domino. Tapi dengan digital ini kita paperless dan bisa secara up to date menggunakannya di kehidupan sehari-hari. Nah, inilah yang kita harus lihat bagaimana kemampuan kita untuk mengontrol dokumen kita, terus juga untuk mencegah kehilangan data kita, terus kita bisa menggunakan perangkat tadi, perangkat komputer, tablet, smartphone. Nah, Google Drive sendiri ini kalau khususnya pengguna Android atau yang terafiliasi dengan Google itu suatu ekosistem yang sangat cerdas untuk kita sehari-hari. Nanti di salah satu Google Drive itu ada namanya pengarsipan spreadsheet atau seperti Excel. Nah, itu nanti kita bisa belajar dari Panova dan Budia, tapi kita akan melihat dulu secara garis besarnya dalam Google Drive. Ini bukan promosi untuk
mengiklankan Google Drive atau Google Operation ya, atau grupnya Google. Tapi ini kita memanfaatkan yang kita temukan secara gratis. Nah, next kita bisa lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini membangun ruang kerja digital secara komputer, kita bisa memasukkan itu di dalam folder-folder atau dokumen, folder atau file, lalu nanti kita memasukkan secara struktur file-filenya di mana saja. Nanti kita akan bersimulasi bagaimana nanti kita bisa memanfaatkan tempat-tempat di Google Drive ini. Jadi tidak hanya sekedar menyimpan, tapi juga uh, menavigasi atau mengakses secara cepat ya dalam hitungan detik. Yang penting ada internet, terus kita bisa akses secara cepat. Nah ini salah satu contoh di mana Google Drive digunakan di uh, desktop atau PC. Jadi ada beberapa tampilan, yang satunya logo yang lama agak sedikit kaku, tapi yang sekarang agak sedikit uh, elegan atau lebih kelihatan segar kita ya. Nah, kita tahu di Google Drive ini untuk penggunaannya sendiri sangat mudah. Kami biasanya, uh, kalau saya pribadi, untuk file-file penting itu sangat sangat penting sekali, atau sangat baik untuk digunakan untuk file-file penting. Misalnya seperti dokumen penting yang secara digital, misalnya KTP, KK, kartu keluarga, atau sertifikat atau ijazah yang secara digital diperlukan sewaktu-waktu. Itu saya gunakan untuk penyimpanannya di Google Drive. Nah, secara secara uh, rumus atau secara ilmu sebenarnya untuk penggunaannya sendiri itu ada beberapa teori yang dimana kita menggunakan istilah PARA ya, Project Area Resource dan Arsip. Nah, ini sebenarnya kalau secara teorinya itu ada Tiago Forte tahun 2022 itu um, menjelaskan sistem pengorganisasian file secara digital ini. Jadi ada berbasis proyek, filenya itu, lalu areanya di bagian mana, lalu sumber dayanya, dan arsipnya. Ini secara filosofis dikemukakan oleh Forte Tiago tahun 2022. Terus juga nanti ada teori namanya teori penamaan file. Nah, ini berdasarkan standar internasional atau lembaga internasional, standar internasional itu biasanya menggunakan tanggal, nah, proyek, dan judulnya. Nah, ini secara strategi kita mengorganisasi file-file dalam folder Google Drive. Lalu juga ada yang namanya secara teori itu ada namanya pengwarnaan ya, coding, atau mengklasifikasikan folder-folder itu, misalnya yang hijau untuk keuangan, merah untuk yang urgent, atau misalnya yang biru kalau kita suka, wah ini tentang kegiatan kampus atau sekolah atau kegiatan majelis, yang misalnya dalam konteks ini ya, untuk penamaan-penamaan atau pewarnaan ini bisa kita gunakan dalam Google Drive. Dan itu sangat mudah sekali kita aksesnya selama uh, bisa mengakses internet. Nah, ini contoh yang kami buat adalah secara umum, misalnya proyek satu kegiatan majelis untuk bulan uh, Juni. Proyeknya adalah pengajian. Lalu di folder berikutnya nanti misalnya jadwal pengurus. Lalu berikutnya lagi siapa saja nama-namanya dalam spreadsheet misalnya. Tapi kalau misalnya nanti untuk yang laporan keuangan dalam folder bulan Juni, nanti kita masukin lagi foldernya adalah laporan keuangan dan sebagainya. Nanti secara teknis kita akan praktek, bisa kita lakukan. Nah, ini adalah salah satu anatomi folder untuk yang pengorganisasian dan pemanfaatannya. Lalu selanjutnya kita bisa lihat terkait sistem hierarki ya, sistem hierarki dalam visual metadata. Nah, tadi yang saya sudah jelaskan ada misalnya warna-warna, lalu slide-nya belum tergantikan di komputer saya. Bu Fitri, tolong.
Kalau ada profil berarti secara vertikal ya. Bu Fitri, slide-nya belum dirubah. Nah, ini dalam proyek biasanya bisa kita bintangkan atau favoritkan. Nah, dideskripsikan, terus nanti bisa kita organisasi berdasarkan kotak-kotak foldernya. Untuk selanjutnya ada tayangan tentang uh, matriks eksekusi file Google Drive. Nanti ada caranya memindahkan bagaimana folder satu dipindahkan ke folder lain. Nah, secara teknis sebenarnya gampang kalau misalnya kita udah terbiasa. Terus kita juga bisa memindahkan file-file di dalam folder tersebut. Dan ini bisa kita lakukan baik menggunakan HP, laptop, ataupun desktop ya. Itu sangat mudah. Untuk selanjutnya, Bu Fitri, Bu Fitri untuk slide selanjutnya. Nah, untuk ini secara mudah digunakan adalah pemindahan folder atau file dalam satu aplikasi ini. Misalnya ada folder yang bisa kita bagikan untuk umum. Nah, nanti dibuka aksesnya untuk umum atau publik. Lalu kita bisa akses juga untuk privat atau orang yang hanya menggunakan link tersebut yang bisa akses. Nah, itu bisa kita gunakan dalam folder ini atau dalam filenya juga. Terus filenya juga atau dokumennya bisa kita copy buat salinan. Nah, itu ada caranya di Ctrl C lalu Ctrl V ya. Mirip-mirip kayak Word atau Excel. Terus untuk membuat file bayangan, misalnya dia ada sub-sub folder atau file di bagian yang terdalam. Nah, untuk memintaskannya kita bisa membuat sort atau uh, file bayangan ini di bagian awal. Nah, ini bisa berfungsi ketika kita ingin dimudahkan dengan pintasan-pintasan dalam folder. Nah, ini nanti secara teknis kita bisa praktek nanti di sesi berikutnya. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang keamanan dan kolaborasi tentang akses gratis. Nah, di Google Drive ini kita bisa memberikan berbagai lapisan keamanan ya untuk mengontrol siapa saja yang bisa melihat. Misalnya dalam satu folder file, kita berikan izin berbagi untuk orang tertentu atau organisasi kita. Misalnya hanya untuk pengurus di majelis atau hanya untuk jamaah, untuk umat atau masyarakat yang perlu kita berikan akses. Itu bisa kita pilih dalam satu folder atau file. Terus juga kita bisa melihat riwayat revisi, seandainya itu folder atau dokumennya diedit oleh orang lain, kita bisa lihat riwayat versinya atau perubahan-perubahan yang terjadi dalam folder tersebut. Nah, akses ini hanya diberikan oleh atau diketahui oleh admin dalam Google Drive tersebut, si pemilik akun. Nah, terus yang berikutnya adalah share untuk drivernya. Bisa kita bagikan untuk kepemilikan tadi saya bilang hanya untuk pengurus saja atau panitia atau hanya untuk individu tertentu dan bisa diakses dalam bersama ketika online atau ada akses internet. Nah, ini secara keamanan bisa terjamin ketika uh, kita sebagai admin atau pemilik akun dari suatu folder Google Drive ini. Kurang lebih dari saya yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Bu Titik. Kepada Bu Titik kami persilakan. Bu Titik suaranya belum keluar. Ya, sudah terdengar belum, Pak? Sudah persilakan. Baik, Sepertinya Pak Nova terpental ya dari mana terputus. iya Pak, Kita agak gangguan internet nih. ada gangguan dia. Mungkin saya bisa bantu dulu untuk screen ulangnya ya.
Ini contohnya tadi yang dijelaskan Pak Nova sambil menunggu Pak Nova, semoga segera masuk lagi. Jadi ada tampilan di mana pengisian saldo, debit, dan ini tadi pop-up-nya yang terakhir dinyatakan datang sudah dinyatakan di atas. Karena ini sudah disetting Pak Nova di komputer saya atau di laptop saya tidak izin karena nggak ada otoritas ya. Jadi ini salah satu manfaat ketika menggunakan Google Spread hanya dibatasi orang-orang tertentu atau akun-akun tertentu. Nah, saya hanya dibagikan contoh laporannya saja, tapi tidak diberikan akses untuk kirim laporan ke WhatsApp grup majelis. Ya, ini salah satu keunggulan ketika laporan ini sudah bisa dibagikan oleh pengurus, oleh bendahara khususnya, lalu nanti dikirim. Nah, ini tinggal ditambah-tambah saja nanti isiannya, tanggalnya, uraiannya, debitnya, kreditnya. Nah, untuk bagian keuangan pasti sudah tahu ya, debit kredit. Itu kira-kira yang bisa uh, dibagikan dari laporan ini. Nanti kita tunggu Panova. Tapi intinya di sini ada akses untuk share. Nah, tadi Pak Nova sudah bagikan ke beberapa, ada yang jadi editor, ada yang menjadi owner, pemiliknya. Nah, ini bisa diberikan akses ketika kita misalnya masukkan email. Nah, ini contoh emailnya, terus nanti akan diberikan akses ke email dulu, atau ke Google Drive-nya juga bisa, tapi nanti jangan muncul seperti ini nanti, kalau misalnya diberi akses. Nanti ada ruang namanya share laporan. Nah, ini ketika tadi dimasukkan di dalam laporan majelis, tadi di sini masukkan emailnya, tadi kan, tadi saya nama akun yang diberikan ke saya kan emailnya ini, data data ini data smart. Nah, ketika masuk notifikasi ke email itu akan masuk juga ke Google Drive ini ketika Panova membagikannya. Ketika diklik, nah nanti akan terbuka, terus nanti bisa mengisi file-nya. Ini April dan Juni bisa di-input terus sampai penambahannya, misalnya pengeluarannya lebih dari 16, nanti tinggal masukin aja 16, klik kanan, insert to below. Nah, itu nanti 17. Tambah lagi, ada di luar dugaan ada pengeluaran. Tambahkan lagi, uh, insert row below, nah 18. Seandainya terjadi misalnya pengeluaran A misalnya, pengeluaran di tanggal, ini kan tanggal 31 ya, tanggal 1 bulan. Nah, misalnya pengeluaran bulan Juni itu tiba-tiba tanggal 16, bulan 6, tanggal contoh 6 2006, tanggal 16, bulan 6, tahun 2006. Misalnya di tanggal 16 bulan 6 ini, ada kwitansi yang lupa dicatat. Nah, ini bisa disisipkan. Tanggal 18-nya bisa disisipkan tanggal sebelumnya di row above. Nah, di sini ditambahkan. Jadi tanggal 16 itu sudah dicatat, tapi ternyata ada tambahan kwitansi yang belum tercatat tanggal 15. Tinggal ditambahkan di sini 6 bulan 2026. Misalnya di sini ada pengeluaran tambahannya yang belum dicatat kwitansi pengeluaran bensin, misalnya contoh di majelis. Nah, ini bisa disisipkan atau di antara 15 dan 16 ada lagi mau ditambahkan. Nah, bisa di tengah-tengahnya. Bisa ditambahkan dari bawah atau ditambahkan dari atas. Tinggal pilih aja. Kalau mau tambahkan dari atas berarti below. Nah, jadi disisipkan. Nah, di tanggal yang sama di 15 ada misalnya memasukkan kas. Nah, pas masuk misalnya, atau nah itu bisa disisipkan di antara tanggal itu. Ini salah satu bisa dilakukan dalam Google Spreadsheet. Nah, ini keuntungannya.
Nggak beda jauh dengan Excel, tapi ini bisa diakses secara bersama-sama atau online bersama ketika pengurus atau majelis bisa melihatnya bersama-sama. Gitu. Ini salah satu contohnya aja. Nah, nanti otomatis uangnya kan di sini misalnya kas masuknya debit ya, debitnya misalnya 500. Nah, nanti otomatis dia akan bertambah sendiri. Salah satu contohnya, saya serahkan ke Bu Fitri untuk selanjutnya.